Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferry Prapanca dari kelas Petrologi A, kelas Geologi A, kelompok praktikum 1 Petrologi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan hasil laporan praktikum Petrologi acara kelima mengenai batuan piroklastik. Pertama ini ada nomor sampel batuan 1, batu yang pertama ini dengan warna putih, kemudian kekompakan consolidate sebab dia merupakan butir yang sudah menjadi kesatuan batuan yang utuh. Kemudian pemilihannya baik karena tersusun atas butir-butir yang dengan ukuran yang seragam. Kemudian kemasnya matriks support tersusun atas matriks dengan strukturnya masif dan fragmen vulkanik klasiknya yang saya dapatkan adalah lapilli sebesar 15%, S sebesar 85%, lapilli dengan jenis lapilli stone dan S dengan jenis fine tuff. Kemudian jenis fragmen yang saya dapatkan adalah kristal 15%, fragmen litik 5% dan gelas 80%. Tersusun atas gelas, didominasi oleh gelas 80%. Ini adalah plot diagram yang saya gunakan level 7B karena dia merupakan batu consolidate, strukturnya teksturnya, kekompakannya, dan juga ini untuk menentukan nama awal dan ini untuk menentukan nama akhir. Dengan data yang sudah didapatkan tadi berdasarkan fragmen vulkanik klasik dan juga jenis fragmen, di sini dapat nama yaitu tuff dan ini dapat nama vitrik sehingga nama batuan adalah vitrik tuff. Jenis dari vitrik tuff itu adalah dia merupakan batuan dengan piroklas yang memiliki diameter rata-rata itu antara 2 mm sampai dengan 64 mm, di mana dia merupakan batuan piroklastik yang didominasi dengan butiran yang diameter itu lebih kecil dari 2 mm. Makanya dia disebut sebagai vitrik tuff karena ukurannya itu lebih kecil dari 2 mm. Tuff itu dibagi lagi menjadi tuff vitrik atau vitrik tuff, kristal, dan juga litik. Tergantung pada apakah kaca pecahan kristal atau pecahan litik secara berurutan itu mendominasi. Nah, kelas dari si TAF itu, kelas di lapilli TAF itu ada lapilli TAF, aglomerat, breksi, piroklastik, dominan itu titik pada kebanyakan kasus. TAF itu dan lapilli TAF itu paling banyak tuh ditemukan di antara batuan riolit, tapi di breksi juga ada yang secara lokal tuh dikuatkan oleh panasnya sendiri. Kemudian setelah dia terendapkan, makanya dia kemudian menjadi TAF gitu. Gunanya sebagai campuran bahan bangunan sebagai semen alam. Nah, ini sampel batuan yang kedua dengan warna abu-abu kehitaman, kekompakannya consolidate karena dia sudah menjadi suatu kesatuan batuan yang utuh. Nah, dia pemilihannya baik seperti yang tadi saya sudah bilang, dia baik itu maka tersusun atas ukuran butir yang seragam, kemas matriks support yaitu tersusun atas matriks dengan strukturnya itu vesikular yang buat ini dia dihasilkan dari magma yang dihasilkan oleh gas yang diakibatkan oleh magma yang kemudian ditinggalkan kemudian membuka seperti ini. Kemudian fragmen vulkanik klasiknya didapatkan ada as 100% dengan jenis fine tuff, dengan jenis fragmennya gelas 100%. Dan ini plot diagramnya sini dapat nama tuff dan sini dapat vitrik sehingga nama batuannya masih sama vitrik tuff. Yang ini karena dia kan tadi kan 100% gelas, ini 100% es gitu. Dan ini genesanya tuh masih sama seperti tadi, yaitu umumnya itu ditemukan terbatuan riolit tapi juga bisa ada gitu. Secara lokal itu dikuatkan oleh panasnya sendiri, setelah itu terendapkan kemudian menjadi tuff. Gunanya itu sebagai campuran bahan bangunan sebagai semen. Ini batuan yang ketiga dengan warna putih, tekstur kekompakannya itu consolidate dan pemilihannya baik, kemasnya matriks support, tersusun matriks dengan struktur masif. Kemudian fragmen vulkanik klasiknya didapati ada 100% es dengan jenis coarse tuff, dengan jenis fragmennya 100% gelas. Nah, ini plot diagramnya ini 100% es dan 100% gelas. Nama batuannya masih sama, vitrik tuff. Jenisnya juga masih sama, itu dia tadi ditemukan di antara batuan riolit dan breksi yang secara lokal itu si tuff itu dikuatkan dari panas yang dihasilkannya sendiri, kemudian nanti dia terendapkan dan kemudian menjadi tuff. Dan kegunaannya masih sama sebagai campuran bahan bangunan sebagai semen. Nah, ini nomor sampel batuan yang keempat dengan warna abu-abu kehitaman, kekompakannya masih sama consolidate karena dia merupakan satu
kesatuan batuan, dan pemilihannya baik, tersusun dari butir-butir yang ukurannya seragam, kemas semantik support, tersusun smart matrix dengan struktur vesikular nih, vesikular yang ini, dan juga fragmen vulkanik asik didapati lapili 25% dengan jenis lapili stone, es 70% dengan jenis coastal lapili stone. Lapili stone ada di sini, lapili stone. Kemudian jenis fragmennya ada kristal sebesar 25% dan gelas 75% sisanya. Ini plot diagramnya digunakan yaitu tadi sila pilih 25%, ini as 75% di sini. Lapili ini kan lapili sini ini, 25% di sini. Potongannya dapat dilapili taf, kemudian di sini kristal 25% dan gelas 75%, gelas di sini 75%. Kristal di sini sekitar 25% dari sini. Ya. Silitiknya itu 0%. Dengan nama batuan yang didapati yaitu vitrik, lapili, taf. Jadi jenisnya itu bedanya hanya ini tuh dinamakan lapili taf. Beda dari yang tadi karena dia didominasi oleh material gelas dengan ukuran butirnya itu didominasi dengan ukuran yang kurang dari 2 mm. Tetapi juga pada batuan ini ada juga yang ukurannya itu lebih dari 2 mm, tapi tidak sampai 64 mm. Kegunaannya itu sebagai campuran bahan bangunan sebagai semen. Ini nomor sampel batuan yang kelima. Seperti terlihat pada gambar, ini belum terkonsolidasi atau belum menjadi batuan yang utuh, masih berupa butiran-butiran sehingga kekompokannya unconsolidated. Nah, ini warna itu kan abu-abu kecoklatan ya. Pemilihannya itu baik karena dia ukuran butiran seragam dengan kemas matrix support terus matrix. Strukturnya saya tidak tahu. Fragmen vulkanik asiknya saya dapati lapili 30% dengan jenis lapili stone dan es 70% dengan jenis coarse dan fine ice. Jenis fragmennya ada kristal 30% dan sisanya gelas sebesar 70%. Nah, ini kita gunain level 7A. Ini untuk yang unconsolidated. Ini yang kan tadi 7B kan untuk yang consolidated. Nah, ini untuk yang penentuan nama batuan awal yang berdasarkan jenis fragmen. Nah, ini kan tadi kan fragmen vulkanik asik ada as 70% dan lapili 30%, as 70%. Nah, di sini nih as 70%. Lapili sisanya 30%. Kira-kira sinilah. Ya, ini kan lapili nih, 30% di sini. Dan ini si gelas ini tadi kan sekitar 70%, 70% dan sisanya itu kan kristal 30% di sini. Perpotongannya dapat di vitrik, di sini perpotongannya dapat di es. Jadi namanya vitrik es gitu. Vitrik es dengan genesa yaitu berasal dari pelemparan magma dari akibat erupsi gunung api. Nah, tapi juga ada juga yang terjadi karena proses penggesekan pada saat waktu terjadinya erupsi gunung api. Keadaan dari es saat itu tuh yang dihasilkan yaitu masih belum terkonsolidasi sampai yang tadi nih. Nih belum terkonsolidasi. Nah, dia itu dinamakan vitrik es karena terdiri dari material dengan diameternya itu lebih kecil dari 2 mm. Gunanya sebagai bahan campuran bangunan. Nah, ini yang terakhir nih, yang pembatuan ke-6. Warnanya abu-abu kehitaman, kekompakannya consolidated, dengan pemilahannya baik, kemudian kemasnya tersusun atas matrix dengan struktur masif, dan fragmen vulkanik asika 30% lapili, es 70%. Lapili dengan jenis lapis stone, es dengan jenis fine tuff. Jenis fragmennya kristal 30%, gelas 70%. Kristal-kristal ini didapati dari warna hitam ini, putih, nah itu kristal-kristalnya. Dan sisanya itu dia tuh gelas, terus gelas. Karena mungkin apa namanya ada kristal gitu, mineral-mineral, tetapi dia itu tidak kelihatan gitu oleh mata, gitu. Nah ini plot diagramnya, bukan yang B, karena konsolidasi, dan ini untuk penamaan batuan awalnya dapat perpotongannya di vitrik dan ini dapat di lapilita, vitrik lapilita namanya. Jenisnya
Ya sama seperti si yang awal-awal tadi, cuman bedanya, dia dinamakan lapis hitam karena didominasi oleh material gelas dengan ukuran butir kurang dari 2 milimeter. Ada juga yang lebih dari 2 milimeter tapi tidak sampai 64 milimeter. Kegunaannya sebagai campuran bahan bangunan sebagai semen. Nah, ini daftar pustaka yang saya gunakan untuk identifikasi batuan acara kelima ini, diambil dari, buku Raimund. Ya, terima kasih sudah menyaksikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan sampai jumpa.